warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa 'allamna hikmata wal Qur'an wa ja'alna min ummati khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatid dan asatidah Pondok Pesantren Bait Al-Qur'an, Pusat Studi Al-Qur'an, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Baik, teman-teman, di akhir 10 tahun terakhir ini ada satu penelitian yang menggemparkan. Ada satu di dunia medis, ada satu penelitian yang menggemparkan teman-teman semua. Di 10 tahun terakhir ini dunia medis dan dunia ilmiah kedokteran digemparkan oleh satu temuan penelitian, yakni sebuah pola hidup atau cara kita mengatur pola makan yang disebut dengan intermittent fasting. Apa itu teman-teman intermittent fasting? Intermittent fasting yaitu adalah cara mengatur pola makan dengan memberikan jeda atau di jam-jam tertentu. Nah, berdasarkan beberapa riset, ternyata pola hidup seperti ini itu sangat memberikan efek baik, yakni kesehatan, psikologi, bahkan untuk kesehatan otak. Nah, salah satu penelitian dari Harvard Medical School pada tahun 2009 telah menemukan bahwa pola hidup intermittent fasting ini atau yang disebut puasa itu menemukan bahwa 30% telah menurunkan resiko obesitas. Yang kedua, telah menemukan memperbaiki metabolisme tubuh. Kemudian dengan intermittent fasting, ketika perut kita kosong, maka sel-sel yang rusak dalam tubuh ini akan bisa diperbaiki. Nah, namun menariknya teori ini ditemukan pada zaman ini, sedangkan penerapannya sudah ada pada berjuta-juta tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan bahwa semua agama juga mempraktikkan teori intermittent fasting seperti ini. Agama Yahudi memiliki intermittent fasting, tidak makan selama 25 jam, yang ini dengan tujuan ingin membersihkan diri. Kemudian agama Hindu juga memiliki kebiasaan ini, intermittent fasting, dengan tidak makan selama 1 hari. Kemudian agama Buddha pun seperti itu, dan agama lain-lain pun seperti itu. Nah, kemudian bahkan dari zaman ketika manusia pertama diciptakan, Nabi Adam juga memiliki kebiasaan seperti itu, yakni intermittent fasting atau puasa. Dalam riwayat disebutkan 3 hari dalam 1 bulan. Nabi Nuh juga seperti itu, ketika berada di atas bahtera, ia juga berpuasa selama berada di kapal. Nabi Daud pun seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa para nabi, para ilmuwan, para pakar juga sepakat bahwa intermittent fasting atau puasa ini adalah cara untuk mengatur pola kesehatan, dan diketahui bahwa sejak dahulu manusia itu sudah berguru pada rasa lapar. Nah, lantas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga telah diwariskan oleh Nabi kita, yakni puasa 1 minggu selama 2 hari. Hal ini untuk apa teman-teman? Karena dengan kita berpuasa sama dengan untuk mendetoks badan kita agar selalu sehat. Ya. Nah,
Hal ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad ini juga sangat perhatian kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tu'radul a'malu yaumal isnain wal khamis fa uhibbu ayyurada amali wa idza shaimun. Amal-amal manusia diberikan pada setiap hari Senin dan Kamis, maka aku menyukai amal perbuatanku daripada diperiksa sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad memilih hari Senin dan Kamis karena hari Senin adalah hari lahirnya beliau dan hari di mana Al-Quran turun pertama kali. Kemudian hari Kamis dipilih karena hari Kamis adalah hari di mana amal-amal manusia ini diangkat ke langit. Maka alangkah lebih baiknya ketika amal kita diperiksa, kita dalam keadaan suci dari hawa nafsu. Maka di sini bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, melainkan jalan menuju kesempurnaan jiwa dan tubuh. Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, dari ilmuwan hingga ajaran-ajaran agama, semuanya seakan berbicara dalam satu bahasa yang sama, bahwa dalam rasa lapar tersimpan rahasia besar tentang kesehatan, ketenangan jiwa, dan kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua. Yang pertama ketika menjelang ia berbuka, yang kedua ketika ia akan bertemu dengan Tuhannya. Maka dapat disimpulkan dan dapat diambil pelajaran teman-teman bahwa pada akhirnya rasa lapar yang kita tahan ini bukanlah musuh, melainkan guru yang lembut yang mengajarkan kita arti syukur, sabar, dan arti cukup. Dalam setiap desir haus yang menelusup ke tenggorokan ada bisikan halus dari langit, jangan khawatir, aku akan membersihkanmu. Sebab di balik lapar yang kita tahan ada jiwa yang perlahan disembuhkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.